Pokoknya aku gak mau terlibat lagi sama dramanya kamu. Kamu mau mati pun aku gak peduli. Itu kalimat yang aku sampaikan ke istriku, ya, waktu dulu. Karena ketika kita lagi marah, seringkali kita mengatakan hal-hal yang mungkin kita sesali setelah itu. Waktu itu saya lagi kebawa emosi yang sangat mendalam sekali, dan terus dikejar terus, dihantam terus, dipojokkan terus. Akhirnya saya masuk dalam keadaan mode defense, sehingga saya langsung menahan, meredam, dan saya sampai bilang, tolong please jangan ajak saya ngomong dulu. Tapi masih terus di press terus, ya. Dan waktu itu saya nggak memilih untuk kabur atau keluar dari kondisi itu gitu ya. Tapi saya terus dalam mode yang bertahan. Sampai di satu titik saya udah nggak tahan lagi, kata-kata seperti itu keluar dari dalam diri saya. Ya, saya sering kali waktu dulu sebelum kami menikah, memang kami mempunyai kesulitan juga untuk dalam komunikasi. Ya, tidak semudah seperti sekarang, sangat jauh sekali gitu ya. Dan ketika hal seperti itu terjadi, buat saya ya hal yang biasa. Itu paling bahaya sih, karena saya selalu mendengarkan apa kata-kata orang banyak sana di luar sana yang mengatakan kalau ya namanya kita juga suami istri atau namanya kita pasangan, berantem itu hal yang biasa kok, hal yang lumrah, hal yang wajar. Nah, ketika dianggap itu sebagai hal yang lumrah dan yang wajar, ya kita belajar untuk berdamai dengan itu semua, sehingga berantem, ribut itu menjadi hal yang biasa. Nah, mempercayai hal ini bisa jadi ya sesuatu hal yang oke juga, bahwa menandakan bahwa nggak ada yang masalah dengan itu, bahwa ya namanya manusia pasti biasa lah kayak begitu. Nah, tapi ternyata kita bisa memilih realita yang berbeda juga. Kita dengan menyelesaikan limitasi-limitasi kita di masa lalu, itu membuat semuanya menjadi lebih mudah buat kita. Bagi saya pribadi dan Steffi, awalnya mungkin bukan sesuatu hal yang bisa sampai seperti sekarang dengan dicapai dengan waktu yang begitu mudah. Saya sudah tidak ingat lagi berapa jumlah sesi yang kami lakukan untuk melakukan pembenahan. Ya, kami ikut camp tentang suami istri, ya pasangan. Kami ikut pelatihan segala macam. Kami ikut bahkan yang kayak nginep berapa hari kayak gitu untuk sekedar memperbaiki hubungan kami. Tapi ya setiap kali ya terjadi ya seperti itu terus. Ketika lagi di mobil misalkan berantem gitu ya, turunin saya dari sini. Oke, saya buka pintu. Oke, dadah, hati-hati ya di jalan. Ya, lagi berantem di rumah, bisa gebrak piring, boom. Oke, keluar kamu dari sini. Saya nggak mau cara kamu kayak gitu. Saya bisa usir juga kayak gitu. Waktu sebelum menikah ya, habis menikah, wah sama aja, berantem juga, perang. Kita bisa nggak ngomong gitu ya, waktu dulu ya, pas di awal-awal. Well, dan kita anggap itu biasa. Oh iya, itu hal biasa, karena ya namanya suami istri begitu. Kalau nggak berantem itu artinya nggak sehat. Nah, memang seperti itu. Tapi kalau kita menggunakan itu sebagai sebuah pembenaran, ya bahwa kalau nggak berantem nggak sehat, malah cilaka. Karena kita mencari sehat kan, sehatnya harus berantem misalnya. Nah, itu juga bahaya juga. Ya, terus dulu saya selalu kayak apa-apa saya ngomongin, kita ribut, berantem terus, perang terus. Nah, makanya selalu saya berpikir bagaimana caranya saya bisa menyelesaikan masalah keluarga saya sampai kurang lebih sekitar 1 tahun mungkin 2 tahun pernikahan ya, 1,5 tahun mungkin. Itu momen yang berat banget buat saya dan Steffi. Ya, beberapa kali kami juga mikir untuk jangan-jangan emang salah menikah nih gitu ya, apa kita mesti bercerai ya. Tapi satu hal yang membantu kami adalah kami selalu mencari perbantuan. Ya, minimal kami datang ke coach, kami datang ke konselor, kami datang ke setiap kelas yang bisa membantu kami, gitu. Dan itu benar-benar kayak saya bersyukur karena ada banyak sekali sistem perbantuan di luar sana yang membantu kami untuk seperti itu. Salah satunya di tempat yang sekarang jadi tempat kami melayani juga, ya di Gading Counseling. Ya dulu waktu kami pertama kali sebelum menikah, kami udah memutuskan like, oke, kita mau lanjutkan